玉后还是音讯全无，他似乎在逃窜。九州那个人类，能感受到这座森林里白客城也有100里。你找死！遭遇这种场面了，他要追你。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan bocoran alur cerita Selain 2 episode 108, di mana alur cerita ini merupakan kelanjutan dari spoiler yang Mimin rangkum sebelumnya. Dikarenakan film aslinya belum rilis, maka animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan jalan alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, setelah mengetahui jika orang yang telah membakar lautan spiritualnya merupakan Yu Hao, seketika membuat Juzi merasa terkejut. Juzi tidak menyangka jika Yu Hao bahkan rela untuk membakar lautan spiritualnya, sehingga hal ini membuat Juzi merasa sedikit cemas dan menanyakan bagaimana keadaan Yu Hao saat ini. Sementara itu, setelah melampiaskan kemarahannya, Sutiandran kemudian terdiam sejenak. Sutiandran mengatakan jika dia memiliki kesan yang sangat dalam tentang orang ini, di mana pada saat itu Yu Hao berada di kursi roda untuk mengikuti kompetisi. Selain hal tersebut, Yu Hao juga merupakan pemimpin sekte Tang yang selalu menciptakan sebuah keajaiban, bahkan dapat mengalahkan anggota tim sekte Roh Suci. Namun setelah kompetisi berakhir, Yu Hao menghilang tanpa jejak bersama anggota Akademi Shrek lainnya. Sutiandran tidak menyangka jika Yu Hao dapat keluar dengan selamat dari lembah misterius dan kembali untuk menyelamatkan para sandera. Tidak berselang lama, guru kekaisaran kemudian segera memasuki ruangan Pangeran Sutiandran bersama tetua ketiga dan tetua keempat. Sesaat kemudian memberikan salam hormat kepada Pangeran Sutiandran. Guru kekaisaran mengatakan jika dia sudah mengetahui masalah yang terjadi, sehingga guru kekaisaran kemudian meminta kepada bawahannya untuk menjelaskan hal ini terlebih dahulu. Setelah mendengar penjelasan dari tetua ketiga dan tetua keempat, yang kemudian dilanjutkan oleh 3 master jahat bersaudara Zhongling Tian, seketika membuat wajah Pangeran Sutiandran berubah menjadi serius. Sutiandran mengatakan jika ada seseorang yang telah dengan sengaja menghilangkan racun yang berada di dalam tubuh para sandera. Namun Pangeran Sutiandran kembali teringat jika hanya guru kekaisaran yang memiliki penawar racun tersebut. Sutiandran kemudian menanyakan apakah ada seseorang yang telah berhasil membuat penawar racun bubuk pembasmi jiwa. Terlebih lagi, keamanan kota sangatlah ketat, sehingga bagaimana mungkin anggota sekte Tang dapat memasuki kota dan berhasil menemukan penjara air. Sutiandran beranggapan jika sekte Tang pasti telah merencanakan semua ini, sehingga berhasil menyerang pusat ibu kota dengan peralatan jiwa yang mereka miliki. Menyadari jika semua ini telah direncanakan dengan sangat baik dan berhasil menyelamatkan para sandera dengan sangat sempurna, bahkan tanpa memikirkan kemampuan tempur yang mereka miliki, Sutiandran akhirnya mengakui kemampuan yang dimiliki oleh anggota sekte Tang. Sutiandran mengatakan bagaimana mungkin pihak musuh dapat mempersiapkan begitu banyak peralatan jiwa di pusat ibu kota Riseng. Terlebih lagi, terdapat peluru meriam jiwa stasioner tingkat 8 tanpa diketahui oleh pasukan keamanan, sehingga hal ini membuat Pangeran Sutiandran sangat marah. Jika hal ini terjadi di Kerajaan Matahari Bulan dan seseorang berhasil memasang peluru meriam jiwa stasioner, maka hal ini akan mengancam keselamatan jiwanya sebagai seorang kaisar. Setelah mendengar ceramah no jutsu, guru kekaisaran kemudian mencoba untuk menenangkan Pangeran Sutiandran, di mana masalah ini telah jauh melampaui harapan mereka. Menurut informasi yang dia dapatkan, para sandera yang berhasil melarikan diri telah pergi menuju jalur laut, sehingga guru kekaisaran akan meminta kepada bawahannya untuk memimpin beberapa anggota sekte elit untuk menangkapnya kembali, di mana mereka harus berhasil menangkapnya sebelum pergi meninggalkan perbatasan Kerajaan Matahari Bulan. Di tengah percakapan tersebut, seorang prajurit kemudian memasuki ruangan Sutiandran.
Prajurit tersebut mengatakan jika terdapat sebuah informasi penting yang berasal dari daerah perbatasan. Mendengar hal ini, Su Tianran kemudian segera bertanya kepada prajurit tersebut, apakah telah terjadi sesuatu di daerah perbatasan. Namun prajurit tersebut langsung menyerahkan sebuah surat kepada Pangeran Su Tianran. Su Tianran sangat marah setelah membaca isi surat tersebut, sehingga tanpa sengaja langsung memukul sebuah meja hingga hancur berkeping-keping, di mana di dalam surat tersebut dikatakan jika penyerangan yang dilakukan oleh para tetua Akademi Shrek di daerah perbatasan hanya sebuah pengalihan. Sehingga setelah para sandera berhasil diselamatkan, mereka kemudian segera pergi tanpa meninggalkan jejak. Pangeran Su Tianran kemudian mengatakan jika sepertinya Sekte Roh Suci harus ditata ulang kembali. Mendengar hal ini, guru kekaisaran kemudian berdiri dan mengatakan jika dia akan memberikan penjelasan kepada Pangeran Su Tianran. Sambil mengatakan hal ini, guru kekaisaran kemudian mengalihkan pandangannya ke arah tetua ketiga, tetua keempat, dan 3 bersaudara Zhou Lingtian. Sesaat kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Tidak berselang lama, guru kekaisaran kemudian berjalan mendekati 2 insinyur jiwa yang saat ini sedang berlutut ke arah Su Tianran. Dikarenakan mereka berdua telah gagal menjalankan tugas, maka guru kekaisaran akan mengambil nyawa mereka untuk mempertanggungjawabkan tentang hal ini. Namun ketika salah satu di antara mereka ingin memberikan penjelasan kepada Pangeran Su Tianran, guru kekaisaran langsung membunuh 2 insinyur jiwa tersebut. Dikarenakan masalahnya sudah menjadi seperti ini, maka mereka hanya bisa mencari solusi terbaik. Guru kekaisaran mengatakan jika dia akan memberikan informasi kepada Pangeran Su Tianran setelah bawahannya kembali. Guru kekaisaran kemudian meminta kepada Pangeran Su Tianran untuk memikirkan rencana selanjutnya, di mana perang mungkin akan segera terjadi. Setelah mengatakan hal ini, guru kekaisaran kemudian segera pergi meninggalkan ruangan tersebut bersama tetua ketiga dan tetua keempat. Melihat 2 mayat yang berada di depan matanya, Wang Yingheng tidak dapat menahan diri lagi untuk tidak mengatakan jika tindakan ini sangatlah kejam, di mana 2 insinyur jiwa yang dibunuh oleh guru kerajaan bukanlah anggota dari Sekte Roh Suci. Namun guru kerajaan berani membunuhnya di depan mata Pangeran Su Tianran. Namun Pangeran Su Tianran meminta kepada Wang Yingheng untuk tidak mempermasalahkan hal ini, di mana mereka berdua akan dianggap meninggal ketika menjalankan tugas dan akan menerima pemakaman yang layak. Setelah Wang Yingheng pergi meninggalkan ruangan tersebut, Pangeran Su Tianran mengetahui jika guru kerajaan mencoba untuk memperlihatkan kemampuan Sekte Roh Suci. Namun Pangeran Su Tianran berjanji jika dia akan membuat Sekte Roh Suci tunduk kepadanya. Pangeran Su Tianran kemudian meminta kepada Jusi untuk pergi ke pusat militer dan menyampaikan perintahnya, di mana dia ingin semua pejabat tinggi dari Kerajaan Matahari Bulan datang ke tempat ini untuk mengadakan sebuah rapat. Su Tianran khawatir jika perang benar-benar akan segera terjadi. Setelah menerima perintah tersebut, Jusi kemudian segera pergi meninggalkan ruangan Su Tianran. Sementara Pangeran Su Tianran melihat ke arah kepergian Jusi dan bergumam di dalam hatinya jika Kerajaan Xinglo dan Kerajaan Jiwa Surgawi tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja, di mana mereka akan mencari kesempatan untuk membalas tindakan Kerajaan Matahari Bulan. 7 hari kemudian di wilayah bagian barat Kerajaan Matahari Bulan, Yuho pada saat ini sedang duduk dan melakukan kultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara Nan Qingqiu dan Nan Sui berada tidak jauh dari posisi Yuho untuk menjaga dan mengawasinya. 6 cincin jiwa kemudian bersinar di sekitar tubuh Yuho. Melihat hal ini, Nan Qingqiu kemudian bertanya kepada ibunya, ada di level berapakah tingkat kultivasi Yuho ketika dia nantinya terbangun. Meski Nan Sui juga tidak dapat memastikannya, namun Nan Sui mengatakan jika Yuho mungkin akan berada di atas level 60. Namun yang membuatnya merasa penasaran adalah cincin jiwa emas yang dimiliki oleh Yuho kali ini, di mana dia baru pertama kali melihatnya. Meski Nan Qingqiu mengakui jika banyak hal aneh yang terjadi kepada Yuho, namun Nan Qingqiu menyadari jika Yuho merupakan seorang kaisar jiwa. Kematian Wang Qi'er yang secara mengejutkan masihlah membuat mereka berdua masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Nan Qingqiu beranggapan apakah Wang Qi'er merupakan binatang jiwa. Ketika Nan Qingqiu secara tidak sengaja mengatakan hal ini,
seketika membuat Nan Shui merasa terkejut. Singkat cerita, setelah mengetahui siapa Wangkir sebenarnya, sebuah gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat kemudian melonjak keluar dari dalam tubuh Yu Hao. Sehingga hal ini seketika menarik perhatian Nan Qingyu bersama ibunya. Sesaat kemudian muncul sebuah proyeksi spiritual mata takdir. Menyadari jika Sekte Tang memiliki potensi yang sangat luar biasa di masa depan, Nan Shui kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Sementara itu, di Sekte Haotian, ketika Dong-er masih tidak sadarkan diri di atas batu giok es dingin, terdapat sebuah cahaya emas yang tiba-tiba menyatu ke dalam tubuh Dong-er. Sesaat kemudian, sebuah cincin jiwa berwarna emas mengelilingi tubuh Dong-er. Tidak berselang lama, sebuah tanda segel Trisula Dewa Laut juga terlihat pada dahi Dong-er, dan sebuah sayap Dewi Radian juga terlihat mengepak di punggung Dong-er.